Selamat pagi anak-anak, kembali kita ketemu pada pembahasan limit fungsi tak hingga. Ini adalah kelanjutan materi dari bab 1 kelas 12 Matematika Peminatan, ya 12 MIPA. Sebelum kita mulai, bagaimana keadaan kalian semua? Sehat? Semangat? Baiklah, dengan protokol kesehatan dan doa selalu, semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kita sendiri, keluarga kita, orang tua kita, dan orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kita semangat selalu untuk belajar meraih cita-cita kita. Kita lanjut, next. Limit fungsi tak hingga, ini adalah penjelasan dari KD 3.2, yaitu menjelaskan tentang limit fungsi ketahinggaan, aljabar, dan trigonometri. Ini ditampilkan sebuah grafik. Di situ limit fungsi tak hingga banyak sekali dipergunakan nantinya itu di dunia perdagangan, perindustrian, perbankan yang berkaitan dengan grafik-grafik. Nah, kita akan memerlukan penjelasan dari materi ini untuk kemudian dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan di situ. Yang akan kita pelajari itu nanti adalah limit menuju ketahinggaan, sifat-sifat limit menuju di ketahinggaan, dan menentukan limit fungsi di ketahinggaan. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti peserta didik dapat 1. Menentukan sifat-sifat limit fungsi, 2. Mengenal macam-macam bentuk limit tak tentu, bentuk polinomial, rasional, irasional, trigonometri. 3. Menghitung nilai limit tak tentu. 4. Menghitung bentuk tak tentu, bentuk polinomial, itu adalah suku banyak, rasional itu adalah pecahan, irasional itu nanti bentuk akar, dan trigonometri dan menggunakan sifat-sifat limit. Kita lanjut. Yang pertama yang akan kita pelajari tadi adalah limit menuju di ketahinggaan. Ini adalah sebuah definisi, saya bacakan dulu. Misalkan f adalah satu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai pada selang c sampai tak hingga atau min tak hingga ke c. Itu artinya jika untuk nilai x yang membesar tanpa batas, maka berlaku fx mendekati dengan L. L ini adalah sebuah fungsi. Lanjut yang kedua, yang ini min tak hingga, artinya jika untuk nilai x yang mengecil tanpa batas, maka berlaku fx juga dekat dengan L, fungsinya itu. Yang kedua, sifat-sifat limit menuju ketahinggaan. Bisa kalian lihat, saya bacakan poinnya saja ya. Nanti untuk n bilangan ganjil, nah di sini maka berlaku limit x mendekati tak hingga dari fungsi ini, maka nilainya adalah tak hingga. Dan limit x mendekati min tak hingga dari fungsi ini, nilainya adalah min tak hingga. Yang B, untuk n bilangan bulat genap, maka berlaku limit x mendekati tak hingga, x pangkat n, nilainya adalah tak hingga, dan limit x mendekati min tak hingga dari x pangkat n, nilainya adalah tak hingga. Dan yang C, ketiga, untuk n bilangan asli, maka limit x mendekati tak hingga dari 1 per x pangkat n sama dengan 0. Dan limit x mendekati min tak hingga dari 1 per x pangkat n, hasilnya adalah 0. 3. Menentukan nilai limit fungsi di ketahinggaan. Yang A, menentukan limit fungsi polinomial di ketahinggaan. Nanti suku banyak yang muncul. Kemudian yang B adalah menentukan limit fungsi rasional di ketahinggaan. Nanti berupa pecahan. Yang C, menentukan limit fungsi irasional di ketahinggaan. Bentuknya nanti berupa akar. Kemudian yang D, limit fungsi trigonometri di tak hingga. Kita masuk ke contoh 1. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga dari 5x pangkat 7 min x pangkat 4 plus 9. Nah, kita jawab.
perhatikan ini. Yang pertama adalah kita keluarkan X pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 7. Nah, kita bawa keluar di sini sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Berikutnya langkah kedua adalah kita bagi semuanya ya, setelah mengeluarkan pangkat tertinggi, kita bagi semuanya dengan X pangkat 7. Sehingga hasilnya, ini tadi limit, ketemu ini ya, X mendekati tak hingga, itu pangkatnya ganjil, itu kan hasilnya tak hingga. Dikali ini, kemudian yang X mendekati tak hingga, X-nya itu diganti dengan tak hingga. Nah, setelah tadi sebelumnya dibagi X pangkat 7 ya, yang ini X pangkat 4 dibagi X pangkat 7 kan menjadi 1 per X pangkat 3. Kemudian ini dibagi X pangkat 7 menjadi 9 per X pangkat 7. Nah, berikutnya tadi kita substitusikan. X-nya diganti tak hingga. Sementara konstanta per tak hingga itu nilainya adalah 0. Sehingga menjadi ini tak hingga, di sini 5, kemudian ini menjadi 0 plus 9 kali di sini adalah 0. Nah, menggunakan sifat limit yang ini tadi. Yang ketiga ya, yang C. Sehingga bentuknya menjadi limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 7. Nah, ini adalah konstanta, hasilnya ini. Kemudian ini hasilnya adalah 0, ini juga hasilnya adalah 0. Sehingga terakhir hasilnya adalah tak hingga kali 5, sehingga nilainya adalah tak hingga. Demikian untuk contoh 1 untuk yang polinomial. Bisa dipahami ya? Kita lanjut, masuk ke contoh 2. Ini tadi adalah limit rasional. Contoh, tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 4 plus 3X pangkat 2 per 5X pangkat 4 plus 1 adalah, nah ini perhatikan baik-baik caranya, semuanya nanti dibagi X pangkat tertinggi. Nah, di sini adalah kebetulan pangkat tinggi 4, sama ya, semuanya dibagi X pangkat 4, ini harusnya di atas ya sebagai pangkat, ini juga sama. Nah yang ini 1 sehingga menjadi 2 plus ini harusnya ini menjadi 3 per X pangkat 2, tapi tidak masalah. Kemudian per yang di sini 5 plus di sini adalah 1 per X pangkat 4. Nah, kemudian limit tak hingganya dimasukkan menjadi 3. Ini kalau disederhanakan tadi menjadi 3 per X pangkat 2 menjadi 3 per tak hingga, sementara 3 per tak hingga nilainya adalah 0. Nah, di sini 5 plus 1 per tak hingga itu adalah 0, sehingga hasilnya adalah 2 per 5. Yang contoh rasional. Bisa dipahami ya? Kita lanjut, next. Contoh 3, ya, ini adalah bentuk contoh dari limit irasional, ketakhinggaan irasional. Ya, contohnya adalah tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga dari akar X pangkat 2 plus X plus 5 min akar X pangkat 2 min 8X plus 3. Dengan substitusi langsung, itu ditemukan tak hingga plus akar 5. Nah, ini dibagi pangkat tertinggi semuanya. Pangkat tertinggi semuanya ya. Menjadi, ini kan per X kuadrat. Ini juga per X kuadrat. Sehingga ini ada 1 dikurangi 1. Ada di sini, akar 1 adalah 1. Akar 1 adalah akar 1. Sementara ini kalau dibagi dengan X kuadrat menjadi 1/X. Jika X tak hingga itu dimasukkan ke sini, maka hasilnya adalah 0. Sehingga 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Nah, di sini ya, tak hingga dikurangi tak hingga.
sehingga tak tentu. Karena tak tentu, maka di sini pengerjaannya adalah dikalikan dengan sekawan dari bentuk akarnya tersebut, sehingga soalnya ditulis kemudian dikali dari sekawan ini. Kalau di sini tandanya negatif, berarti sekawannya adalah plus. Nah, yang ini. Setelah dikalikan, ketemunya kita lihat. Ini adalah A min B. Kemudian di sini adalah A plus B. Nah, ini bentuk istimewa bisa kita ambil menjadi masing-masing A kuadrat min B kuadrat. Akar dikuadratkan, akarnya hilang, sehingga ketemunya bentuk ini. X kuadrat plus X plus 5 min X kuadrat min 8X plus 2 per, untuk yang bawah ini masih tetap sama karena dikalikan 1 ya. Ini tadi kan samanya dengan per 1, sehingga bentuknya menjadi limit X mendekati tak hingga dari ini. Nah, yang atas ini bisa kita buka kurungnya, sehingga bentuknya hasilnya X kuadrat dikurangi X kuadrat 0 plus X min kali min, berarti menjadi plus ya, plus 8 sehingga menjadi 9X, kemudian plus 5 min 3 menjadi 2, sehingga bentuknya menjadi limit X mendekati tak hingga 9X plus 2. Kemudian masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan X pangkat tertinggi. Ini dibagi dengan X, yang ini dibagi dengan X pangkat 2. Sehingga bentuknya adalah ini X per X 1 tinggal 9. Yang ini masih ada per X. Kalau tak hingga kita substitusikan ke sini, ketemunya adalah 0. Kemudian yang di sini adalah akar 1. Kita substitusikan tak hingganya menjadi akar 1 plus 0 plus 0. Kemudian ditambah akar, ini juga sama 1, dikurangi 0 plus 0. Sehingga bentuknya seperti ini. Didapat, ini hasilnya adalah 9. Akar 1 itu adalah 1, ditambah akar 1 juga 1. Sehingga 1 ditambah 1 ketemunya 2 atau 4,5. Sampai di sini bisa dipahami untuk yang bentuk akar atau irasional. Oke, kita next lanjut. Contoh 4. Contoh 4 itu adalah yang limit tak hingga dari trigonometri. Tentukan nilai dari limit tak hingga sin 2 per X dibagi 3 per X. Kita lanjut. Dengan substitusi langsung, limit X mendekati tak hingga, di sini adalah kita substitusikan 2 per tak hingga berarti adalah 0, per 3 per tak hingga itu adalah 0. Sin 0 kebetulan adalah 0 ya nilainya, sehingga ini hasilnya adalah 0 per 0 atau tak tentu. Sampai di contoh 4 ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Perhatikan di sini ada 1. Ini masih rasional ya. Kalian coba pelajari, kalian coba di rumah. Kalau ada pertanyaan nanti boleh kalian tanyakan. Saya bertahan di sini dulu. Kalian boleh screenshot soalnya, kemudian kalian pindahkan di buku catatan untuk kalian kerjakan. Nanti latihan soal ini kalian boleh kirimkan di WA ke Bu Iin, boleh tanya-tanya jika masih mengalami kesulitan, dan boleh via WA atau call langsung
dan senantiasa tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat, belajarnya tetap happy, rajin selalu, sehingga orang tua juga semangat untuk mendukung cita-cita kalian. Demikian anak-anak, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi tak hingga. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. See you again.